Jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita lanjutkan kajian kita membaca beberapa ayat yang terdapat di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Isra. Terakhir kita sudah membaca sampai pada ayat 85 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu ya Muhammad, Allahumma shalli sallim alaih, tentang ruh. Katakanlah, ruh itu adalah urusan Tuhanku, dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Seperti yang kami telah sampaikan bahwa paling tidak ada dua pendapat ulama kita tentang makna ruh di dalam ayat ini. Pendapat yang pertama memaknai bahwa ruh yang dimaksud di sini adalah hakikat manusia. Jadi hakikat manusia itu ada pada ruhnya. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa ruh yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an. Karena Al-Quran ibarat ruh yang menghidupkan manusia. Dan di dalam Al-Quran sendiri Allah memang menamai Al-Quran itu dengan nama ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan demikianlah kami telah mewahyukan kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ruh dari sisi kami. Jadi Al-Quran itu adalah ibarat ruh yang menghidupkan hati-hati manusia yang tadinya mati. Nah, tapi sebagian besar ulama memahami bahwa ruh yang dimaksud di dalam ayat ini adalah ruh yang merupakan hakikat manusia. Nah, secara tegas dan jelas ayat ini menyatakan bahwa ruh itu urusan Tuhan. Manusia tidak diberikan ilmu kecuali hanya sedikit. Ya, sedikit dibandingkan dengan pengetahuan tentang ruh itu secara keseluruhan. Nah, di antara yang disampaikan oleh para ulama kita bahwa ruh pada awalnya ada di suatu tempat ya yang disebut dengan alam lahud. Ketika itu ruh dinamakan dengan ar-ruh al-qudsi. Lalu kemudian ruh itu turun ke alam yang lebih rendah yang disebut dengan alam jabarut. Lalu diselimuti dengan cahaya di alam jabarut, maka pada saat itu ruh dinamakan dengan ar-ruh as-sultani. Setelah itu ruh kemudian turun ke alam yang lebih rendah lagi, yaitu alam malakut. Diselimuti di alam malakut, maka ruh pada saat itu dinamakan dengan ar-ruh ar-ruhani. Lalu kemudian ruh turun lagi ke alam yang paling rendah, alam al-mulk, alam yang kita diami saat ini. Lalu ruh terikat di dalam tubuh, maka ruh pada saat itu dinamakan dengan ar-ruh al-jismani. Bahasa Indonesia menyebut ruh jasmani. Itu diantara dari sedikit ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia mengenai ruh. Nah, kalau dimaknai bahwa ruh yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an, maka ayat yang berikutnya sangat jelas menunjukkan kaitannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in syi'na lanazhabanna billadzi auhayna ilaika summa la tajidu laka bihi alaina wakila." Dan sungguh jika kami menghendaki, niscaya kami akan menghilangkan ya apa yang telah kami wahyukan kepadamu ya Muhammad. Kemudian engkau tidak akan mendapatkan seorang pun pembela terhadap apa yang kami lakukan itu. Artinya Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan bahwa wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah SAW itu adalah karena karunia-Nya Allah, bukan karena kewajiban. Ya, Allah tidak ada satu kewajiban apapun pada dirinya. Jadi Allah SWT mewahyukan itu semata-mata karena karunia-Nya. Sehingga kalau Allah mau dengan mudah
nikmat dan karunia yang diberikan itu bisa Allah cabut. Ya, itu yang ingin ditegaskan. Kalau kami mau, kata Allah, kami bisa menghilangkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu. Dan pada saat itu tentu kamu akan kehilangan ya, ilmu yang telah diberikan. Dan kalau sudah seperti itu adanya, tidak ada lagi yang bisa menjadi pembela bagimu. Ya. Illa rahmatan min rabbik. Nah, tetapi karena rahmat dari Tuhanmu. Jadi apa yang Allah turunkan kepada Nabi SAW itu karena rahmat dari Allah SWT. Rahmat itu adalah sifat mendasarnya Allah Subhanahu wa taala, juga menjadi sifat dari ajaran Islam ini, dan juga sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di surah Al-Anbiya ditegaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutusmu ya Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Allah yang Rahman dan Rahim menurunkan agama rahmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga punya sifat rahmat, agar menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Illa rahmatan min rabbik. Ya, tetapi turunnya Al-Qur'an itu semata-mata karena rahmat dari Tuhanmu, bukan karena kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Inna fadlahu kana 'alaika kabira. Sungguh karunia-Nya Allah atasmu ya Muhammad itu sangatlah besar. Ya, jadi ada banyak hidayah yang Allah berikan kepada manusia, dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Yang paling tinggi ya hidayah yang berupa wahyu Al-Quran, yang paling rendah berupa garisa atau naluri. Kita semua ini dikasih hidayah oleh Allah yang berupa naluri. Dengan naluri itu kita tahu kapan saatnya perut ini diisi, karena Allah kasih kita hidayah. Dikirim rasa lapar. Kalau Allah tidak mengirimi kita rasa lapar, kita tidak tahu kapan saatnya perut itu diisi. Mata ini kalau sudah saatnya dipejamkan, kita tahu karena Allah kirim hidayah. Dikirimi kita rasa ngantuk. Kalau Allah tidak mengirimi kita rasa ngantuk, kita tidak tahu kapan saatnya mata itu untuk dipejamkan. Semua itu adalah hidayah dari Allah SWT. Hidayah yang paling rendah, yang disebut dengan gariza atau naluri. Nah, di atas hidayah naluri itu, Allah juga memberikan hidayah tingkat yang kedua, yaitu hidayah yang berupa indera. Dikasih kita alat untuk melihat berupa mata. Dikasih kita alat untuk mendengar berupa telinga. Dikasih kita alat untuk mengecap rasa berupa lidah. Ini hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak dikasih mata, kita tidak bisa membedakan warna, tidak bisa membedakan bentuk. Ya, kalau kita tidak dikasih lidah, kita tidak bisa membedakan rasa. Itu semua karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di atas hidayah indra itu diberikan lagi kepada kita hidayah yang lebih tinggi lagi, yaitu hidayah yang berupa akal pikiran. Dengan akal pikiran itulah kita bisa memikirkan hal-hal yang lebih abstrak. Ya, kalau indra hanya berkaitan dengan hal yang konkret, yang nyata. Tapi dengan akal pikiran kita bisa memikirkan hal-hal yang bersifat abstrak. Tapi akal pun punya keterbatasan. Akal tidak bisa menjangkau hal-hal yang bersifat gaib. Ya, sebelum kita ada di dalam rahim, apa yang kita alami akal tidak bisa menjawab. Begitu kita masuk di dalam kubur, akal tidak bisa menjawab apa yang kita alami di dalam kubur. Karena ini semua termasuk bagian dari perkara-perkara yang gaib. Maka Allah kemudian memberikan hidayah yang paling tinggi, yaitu hidayah yang berupa wahyu. Itulah karunia Allah yang terbesar yang Allah berikan pada manusia. Inna fadlahu kana 'alaika kabira. Sesungguhnya karunia-Nya Allah atasmu sesuatu yang sangat besar. Nah, kulla inijtama'atil insu wal jin ala ayyatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Katakanlah, seandainya manusia dan jin bersatu padu ya, untuk mendatangkan yang bisa menandingi Al-Quran, yang semisal dengan Al-Quran, mereka tidak akan pernah bisa untuk mendatangkan yang semisal dengannya, meskipun sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Inilah ayat yang paling terakhir yang Allah turunkan berkaitan dengan tantangan ya, tantangan akan kewahyuan Al-Quran. Karena pertama sekali Allah menantang manusia itu
Falyatu bihadisin misli. Nah, datangkanlah yang semisal dengan Al-Quran. Ketika manusia tidak mampu, diturunkan sedikit porsinya. Sudah, tidak usah yang semisal dengan Al-Quran. Cukup kalian datangkan yang bisa menandingi 10 surah saja. 10 saja, tidak usah persis sama dengan Al-Quran. Karena Quran ini 114 surah. Tidak usahlah sampai sebanyak itu, cukup 10 surah saja. Manusia tidak bisa menjawab tantangan Allah, diturunkan lagi porsinya. Sudah, tidak usah 10 surah. Cukup kalian mendatangkan 1 surah saja. 1 surah pun tidak bisa. Maka Allah SWT kemudian menantang manusia, tidak usah sampai 1 surah. Yang mendekati saja 1 surah, menghampiri 1 surah. Qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mislihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin. In kuntum shadiqin. Min di situ maksudnya mendekati. Ya, tidak usah sampai 1 surah, yang mendekati saja 1 surah. Sampaikan kepada manusia, jika kalian masih berada dalam keraguan ya terhadap Al-Quran yang telah kami turunkan kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka datangkanlah yang mendekati 1 surah untuk menandinginya. Panggillah penolong-penolongmu siapa saja jika benar yang kalian sangkakan itu. Tapi pada akhirnya manusia tidak sanggup, dan memang tidak akan pernah sanggup. Maka turunlah ayat ini sebagai penutup. Qul, sampaikan, la ini ijtama'atil insu wal jin ala ayyatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Katakanlah, seandainya semua manusia dan semua jin bersatu padu untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan pernah bisa mendatangkan yang semisal dengannya, meskipun sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lainnya. Wala qad sarrafna lin-nasi fi hadzal Qur'an min kulli masal fa aba aktsarun nasi illa kufura. Ya, sungguh kata Allah, telah kami datangkan di dalam Al-Qur'an ini beraneka macam masal, perumpamaan-perumpamaan. Jadi begitu bervariasi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan segala sesuatunya di dalam Al-Quran ini, beraneka macam. Tapi apa yang terjadi? Kebanyakan manusia tidak menyukai, bahkan mereka mengingkari pewahyuan Al-Quran itu. Ya, dan mereka mengingkari kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka meminta kepada Nabi untuk ditunjukkan mukjizat yang bersifat hissiyah. Karena Al-Quran itu mukjizat yang sifatnya maknawiyah. Ya, tidak ada yang melihat malaikat Jibril turun membawa Al-Quran, tidak ada yang melihat itu, sifatnya maknawiyah. Nah, yang diinginkan oleh orang-orang kafir Quraisy penduduk Makkah, mukjizat yang bersifat hissiyah, yang indrawi, yang bisa dilihat oleh mata. Maka mereka menuntut, waqalu, mereka berkata, lan nu'mina laka, kami tidak akan pernah beriman kepadamu ya Muhammad, selama-lamanya tidak akan pernah beriman, hatta tabjura lana minal ardi yambu'a, ya, sampai engkau bisa memancarkan mata air dari bumi untuk kami. Coba pancarkan itu mata air dari bumi untuk kami. Jadi yang mereka inginkan itu mukjizat indrawi yang bisa dilihat mata. Au takuna laka jannatum min nakhilin wa inabin fatufajjiral anhar khilalaha tafjira. Atau ya, kami baru beriman kepadamu kalau kau punya kebun kurma, punya kebun anggur, lalu engkau alirkan di celah-celah kebun itu sungai-sungai yang deras. Autus kita sama kama za'amta alaina kisafan au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Atau engkau jatuhkan langit seperti yang engkau sangkakan, jatuhkan langit itu berkeping-keping, hancurkan langit itu, jatuhkan berkeping-keping, ya. Atau engkau datangkan Allah bersama malaikat, ya, berkelompok-kelompok, sehingga kami bisa melihat itu Tuhan dengan malaikat. Jadi mereka minta semuanya ini adalah ayat-ayat yang bersifat indrawi, yang bisa dijangkau oleh mata dan seterusnya. Au yakuna laka baitun min zuhrub, ya. Atau kamu mempunyai sebuah rumah yang terbuat dari emas, baru kami percaya kamu nabi kalau rumahmu terbuat dari emas. Ya. Au tarqafis sama, atau kamu naik ke atas langit, ya, naik ke atas langit dan kami bisa melihat kamu naik ke atas langit. Walan nu'mina liruqiyika, dan kami tidak akan beriman bahwa kamu memang betul-betul naik ke atas langit
hatta tunazzil alaina kitaban naqra'uhu, sampai kamu turun dari langit dan membawa kitab sudah dalam bentuk seperti ini, dalam bentuk kitab. Ya, kami ingin melihatnya. Kul, atas permintaan itu, maka Allah SWT menyampaikan pada Nabi SAW, kul, katakanlah, subhana rabbi, maha suci Tuhanku, hal kuntu illa basharar rasulah, tiadalah saja ini kecuali seorang manusia yang diutus sebagai rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya ini basar, saya ini manusia, tapi kelebihan saya adalah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai rasulnya. Jadi beliau adalah manusia juga, meskipun bukan manusia biasa, tapi bagaimanapun beliau adalah seorang manusia. Maka apa yang diminta itu di luar ya dari apa yang menjadi karakter ya atau sifat dari seorang manusia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari beberapa ayat yang saya bacakan ini, pada intinya adalah bahwa dari sekian banyak hidayah yang Allah SWT berikan kepada manusia, hidayah yang tertinggi adalah Al-Quran. Ya, Al-Quran. Inilah hidayah Allah SWT yang tertinggi. Maka kewajiban kita untuk mengimaninya. Setelah itu untuk membacanya, mendengar ketika ada yang membaca, berusaha untuk mempelajari isinya. Yang kita pelajari kemudian kita ajarkan sesuai kapasitas kemampuan kita. Berusaha untuk menghafalnya, kemudian berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan keseharian kita, dan senantiasa berusaha untuk memuliakan Al-Quran. Insya Allah siapa yang memuliakan Al-Quran di dunia, maka Al-Quran akan memuliakannya di akhirat, menjadi syafaat baginya. Saya kira itu pengantar untuk pengajian kita malam ini. Seperti biasa saya berikan waktu, kalau ada yang ingin didiskusikan, baik yang berkaitan dengan pengantar tadi atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan pada jamaah sekalian. Demikian untuk sementara, wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.